Kembali lagi di channel kesayangan Anda, INC Izin Nada Caca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat pra-wedding dan after wedding seperti apa. Ikuti terus ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Mojokerto Sidoarjo Banyuwangi, keren, luar biasa. Baik, jangan kemana-mana dan tetap dilihat sampai habis. Insya Allah ini ada kisah dari perjalanan cinta dari adik terakhir ibu saya. Baik, silakan ditonton channel kesayangan Anda. Dan pada kesempatan kali ini, tepatnya di Muharram ya, dimana kita mengetahui bahwasanya di bulan Muharram ada banyak kejadian yang spesial, begitu juga ada banyak hal yang ingin kita spesialkan juga. Nah, kemudian di sesi ini saya mau memberitahukan sambil duduk nongkrong, ngomongin orang, ngomong gitu kan ya. Nah, di sini kita akan mengutip sebuah hadis kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya zaman ini berputar sesuai apa yang dikehendaki Allah, dan sejak dulu hingga sekarang masih tetap sama. Prosesnya, kemudian tahunnya, jamnya, semuanya sama. Nah, begitu juga di dalam hadis ini ya, yang dikutip itu menandakan bahwasanya ada 4 bulan yang sangat spesial. Yang pertama, salah satunya bulan setelah bulan Ramadan ya, yaitu salah satunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, kemudian yang satu lagi yaitu bulan Rajab. Nah, dikarenakan sekarang adalah bulan Muharram, maka kita akan mengangkat materi tentang Muharram dan keutamaan Muharram. Dan di sini juga ada hal yang menarik juga di bulan Muharram. Di Quran surat At-Taubah ayat 36, kita mengetahui bahwasanya penciptaan bumi itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun sudah disebutkan juga bahwa ada 4 bulan juga kemuliaannya. Sehingga dari Al-Quran kemudian dikuatkan oleh hadis. Nah, kemudian di sini berarti kita harus mengimaninya. Saat sudah mengimani, berarti di situ ada banyak kisah. Melihat dari sejarah kebudayaan Islam, yang pertama terletak di pintu taubat yang udah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi seluruh alam kita. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang mana beliau bertobat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, di sini yang bagian pertama. Kemudian yang kedua, ini ada yang sangat menakjubkan juga, yaitu berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Nah, berlabuhnya kapal Nabi Nuh ini di Bukit Zuhdi dengan selamat. Selama, kalau di sejarah kebudayaan Islam disebutkan sekitar 40 hari tenggelam. Baik yang ada di barat, utara, selatan, nah semua di bumi ini tenggelam semuanya. Dan yang masih selamat adalah di kapal Nabi Nuh. Nah, kemudian juga yang bagian ketiga nih, rasa syukur Nabi Nuh, kemudian beliau berpuasa di bulan Muharram ini. Nah, kemudian juga yang bagian keempat, hal yang menarik dari kisah Muharram, yaitu salah satunya ayah dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yang mana beliau mendapatkan mukjizat dari siksaan Raja Namrud, yang kemudian disiksa dengan cara dibakar habis-habisan, yang mana apinya sangat besar. Nah, kemudian di situ ternyata tidak tersentuh oleh api sama sekali. Dan bagian kelima ini ada kisahnya, salah satunya yaitu nabi yang biasanya kaum Hawa dambakan, kemudian kalau yang kaum Adam biasanya membanggakan juga. Salah satunya yaitu Nabi, kisah dari Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf dilepaskan dari fitnah, kemudian dibebaskan dari penjara, yang mana kena tuduhan fitnah karena melakukan hal yang tidak baik gitu kan ya.
Nah, kemudian juga yang bagian keenam, ada yang sangat menarik juga nih di bagian keenam ini, yaitu peristiwa Nabi Yunus alaihissalam, di mana dia kalau dikisahkan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram ini, yang dimakan oleh ikan paus yang sangat besar yang gelap gulita sekitar 40 hari juga. Nah, kemudian juga yang ketujuh, kisah dari bulan Muharram, yaitu salah satunya disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit yang sangat kita tidak akan pernah merasakan, dan itu pun juga hanya ada satu yang berani mendapatkan siksaan yang kayak itu yang ada di dunia, yaitu salah satunya di sekujur tubuhnya, kemudian dari keluarganya, begitu juga dari segala yang dimilikinya, semuanya hangus kecuali dia dan istrinya doang. Nah, kemudian juga di situ disembuhkan, dikembalikan semua, dan itu terjadi di bulan Muharram juga. Nah, menarik bukan kisah dari Nabi Musa yang mana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, di mana kalau tidak salah itu dikisahkan bahwasanya di situ juga terbelahnya Laut Merah. Begitu juga ada banyak kisah juga. Kemudian ada juga angin kencang juga ada, dan hal sebagainya juga. Karena pada zaman itu juga banyak kejadian yang menakutkan juga. Dan kemudian menarik juga yang tidak akan pernah kita rasakan selama kita hidup di dunia, yaitu salah satunya Nabi Isa, yang mana Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit, dan itu terjadi di bulan Muharram juga. Tak luput juga nih kisah yang insya Allah sampai akhir zaman tidak akan pernah dirubah dan tetap akan sama, yaitu salah satunya kisah dari Rasulullah SAW yang menikah dengan Sofia binti Huyai dari kabilah Bani Nadir. Nah, kemudian di situ setelah pernikahan itu juga ada kisah yang menarik juga di bulan Muharram juga. Salah satunya pengangkatan Khalifah Utsman. Nah, kemudian pergantian Khalifah Utsman ke Khalifah Umar. Nah, kemudian juga di sini kami dari family INC. Nah, di situ kalian akan mengetahui bahwasanya keluarga kami ingin mencoba menuliskan sejarah sedikit juga, yang insya Allah selama channel YouTube ini masih ada dan selama masih tayang, berarti di situ sejarah kita, sejarah saya, sejarah keluarga Abdul Muin, dan sejarah umat Islam tetap akan ada, dan insya Allah juga akan sampai channel ini ditutup. Nah, tapi semoga aja gak sampai ditutup ya. Dan di sini silakan menonton sampai habis karena akan ada kisah dari perang Badar misalnya, ataupun di perang Khaybar dan di perang Karbala. Nah, di sini juga ada hal yang menarik di perang Khaybar, khususnya di kejadiannya di saat Rasulullah dengan Sofia dengan pasukan Bani Nadir dan Bani Quraiza. Nah, saat berperang, kemudian dari keluarganya Sofia, ayahnya, kemudian suaminya, itu semua ditebas habis oleh Rasulullah SAW, dibunuh karena salah satunya pada saat itu sedang terjadi perang dengan kaum munafik. Nah, di sini juga atas kekalahan kaum Quraiza dan Bani Nadir, mereka itu ditahan, kemudian kegiatannya pun mereka juga dibedakan juga, karena dengan semenjak kekalahan dari Bani Nadir dan Bani Quraiza, nah kehidupan muslimin ini semakin makmur, semakin jaya juga. Nah, kemudian juga demi menjaga martabat Sofia binti Huyai, yang mana putri dari kaum yang sangat mulia juga, dan dia memiliki kedudukan yang baik juga, kemudian Rasulullah SAW menikahi beliau. Nah, kemudian juga dikisahkan juga suatu malam, dikarenakan masih baru, yang bernama Abu Ayyub. Nah, dia itu bertugas buat menjaga Rasulullah SAW dalam malamnya, yang firasatnya adalah ditakutkan akan ada tragedi yang tidak diinginkan, misalnya entah pembunuhan atau apa, dan ternyata benar-benar berbeda dari tanggapan itu. Karena apa? Pada malam harinya
itu Rasulullah SAW ngebaperin beneran tentang agar Sofia merasa tenang, tentram, kemudian merasa kehilangan dari kerabatnya, saudaranya, suaminya. Nah, semuanya itu benar-benar Rasulullah menenangkan hati Sofia binti Huyai. Dan kemudian di sini kami mengambil kisah itu dari Rasulullah SAW dengan Sofia menjadi sebuah kejadian yang insya Allah lebih menarik lagi. Dan insya Allah juga di Bani Abdul Mu'in ini juga akan membuat kisah yang insya Allah menarik juga. Karena salah satunya berpatokan dengan sejarah kebudayaan Islam yang insya Allah juga memberikan manfaat. Sebagai sebuah penghambat keindahan. Ketika mereka masuk, Kau tahu aku mampu. Ku yakin ku bisa. Tapi aku hanyalah aku. Bila ku bahagia, aku bukan sedihmu. Bila ku berduka, walau dengan tanpa kata, hati kita bisa berbagi rasa. 1 Muharram, dan bagi kalian yang menginginkan kemuliaan di bulan Muharram juga bisa puasa Tasu'a dan Asyura di 9 dan 10 di bulan Muharram yang insya Allah tiap tahun kita temui. Dan bagi yang kalian yang masih entah kalian halangan atau lagi, kalau khususnya kaum Hawa itu lagi emang halangan beneran, kalau kaum Adam halangan karena safar, bisa diniatkan terlebih dahulu buat berpuasa, entah puasanya tahun depan atau tahun depannya lagi. Intinya kita harus memiliki niat buat berpuasa karena dasarnya kemuliaan ini insya Allah kita akan di booster habis-habisan. Baik, jangan kemana-mana. Lepasnya balon ke udara, mudah-mudahan itu adalah sebuah doa-doa dari kedua mempelai dan harapan dari kedua keluarga besar. Kita hitung sama-sama ibu-ibu ya. 1, 2, diangkat.